Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Lose Ratna pada hari ini. Tentunya di dalam ibadah sekolah minggu kelas Indria. Yuk kita semua siap untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Ayo, tadi siapa yang sudah memuji Tuhan? Yeay, luar biasa. Nah, sekarang kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan meminta Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menyiapkan hati kita, supaya memberikan kita hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami, untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga pun hari ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, kami juga mau memohon kepada Tuhan, tolong kami supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, telinga yang siap mendengar, mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, lalu seingin bercerita kepada adik-adik, lalu seingin menyampaikan sesuatu. Ada seorang anak di suatu daerah atau di suatu kota. Dia ini setiap kali melihat mainan, wah, aku pengen yang itu. Suatu saat ayah dan ibunya mengajak, atau papa dan mamanya mengajak untuk jalan-jalan ke mall. Nah, kalau masa sekarang nggak bisa ya, kita jarang sekali untuk bisa ke mall. Nah, pas ke mall itu, nah di suatu toko ada mainan begitu banyak. Wah, ada mainan. Pa, Ma, saya pengen. Wah, itu ada mainan lagi. Pa, Ma, saya pengen. Nah, dia pengen segala sesuatu. Nah, kemudian suatu hari di sekolah, dia melihat seorang temannya memiliki tas yang begitu bagus. Nah, dia berpikir, saya pengen banget ya tas itu. Gimana caranya ya? Lalu kemudian adik-adik, dia merasa iri sekali karena temannya memiliki tas yang begitu cantik, yang begitu bagus. Tasnya keren. Lalu dia membandingkan dengan tas saya. Kok tas saya jelek ya? Aduh, kasihan banget nih saya. Gimana caranya ya supaya saya punya tas seperti itu? Lalu adik-adik, papa mamanya juga tidak mau membelikan tas yang sama. Lalu dia begitu iri dengan temannya. Suatu saat dia merusak barang temannya. Dan akhirnya tas temannya jadi rusak. Nah, adik-adik, kita juga akan melihat satu kisah di dalam Alkitab. Bagaimana seorang pribadi atau seorang raja, adik-adik, yang iri dengan seseorang. Karena kenapa? Karena orang ini begitu hebat, dipakai Tuhan luar biasa, kemudian si raja ini iri dengan dia. Karena rasa irinya, kemudian dia cemburu dan berniat untuk membunuh. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana kisah di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita tentang larangan firman Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Jadi kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita lihat kisah Raja Saul berikut ini dan Daud. Raja Saul dan prajurit Daud. Sumber dari Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 30. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah dipimpin oleh seorang raja. Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit. Raja Saul memerintahkan Daud untuk pergi berperang melawan bangsa Filistin. Lalu Daud dan pasukannya pergi berperang melawan tentara bangsa Filistin. Akhirnya Daud dan tentara Israel lainnya menang. Dalam perjalanan pulang, Daud disambut oleh orang-orang Israel dengan senang. Orang Israel berteriak, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud puluhan ribu. Daud berkata kepada Raja Saul bahwa ia telah berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Tiba-tiba Raja Saul merasa iri hati dan marah, lalu melemparkan tombak untuk menangkap Daud.
Tetapi Daud kaget dan berusaha menghindari serangan 2 tombak dari Raja Saul. Untuk menyelamatkan dirinya agar tidak ditangkap, maka Daud melarikan diri. Raja Saul memerintahkan semua prajurit untuk menangkap Daud. Daud tidak melakukan kesalahan, walaupun Raja Saul membencinya, tapi Daud mengasihi Raja Saul. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat kan videonya, dan juga kita sudah pernah mendengar kisah di dalam Alkitab tentang Raja Saul dan juga Daud. Nah, adik-adik, kita melihat tadi apa yang dilakukan oleh Raja Saul dan apa yang dilakukan oleh si Daud. Nah, si Daud mengalahkan siapa? Bangsa Filistin. Nah, kita masih mengingat bahwa dia mengalahkan siapa? Si Goliat. Nah, luar biasa banget kan? Nah, setelah itu di dalam peperangan antara bangsa-bangsa yang lain, dia pun mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga tadi dikatakan bahwa orang Israel bersorak-sorak karena kemenangan yang dilakukan oleh Daud. Sehingga mereka begitu senang, luar biasa, bersorak-sorai, dan mereka mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ketika si Saul mendengar ini, iri hati di dalam dirinya mulai muncul. Apa yang dilakukan Saul? Dia hendak membunuh si Daud, tetapi Daud tetap dilindungi dan disertai oleh Tuhan, sehingga Saul tidak bisa untuk membunuh si Daud ini. Saul tidak bisa melukai Daud karena Tuhan menyertai Daud di sepanjang hidupnya. Karena Daud adalah orang yang cinta Tuhan. Walaupun Saul menginginkan nyawanya Daud, tetapi Daud ini tetap mengasihi Saul. Walaupun Saul membenci Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Saul karena Daud sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalam dirinya sehingga dia tetap mengasihi Saul yang jahat kepada dia. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita pelajari kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Raja Saul tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia iri terhadap kehebatan yang dimiliki oleh Daud. Nah, hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Yuk kita baca di dalam Keluaran ya. Ayo adik-adik, buka Alkitab masing-masing ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Sekali lagi kita akan membuka Alkitab kita. Inilah firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terakhir dikatakan di situ, atau apapun yang dipunyai oleh sesama kita. Kita jangan mengingini segala apapun yang dimiliki oleh sesama kita. Karena Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Masing-masing kita Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Kemudian adik-adik, jika kita mengingini apa yang dimiliki oleh sesama kita, maka iri hati itu muncul di dalam hati kita.
rasa cemburu itu muncul di dalam hati kita, seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Sehingga ketika kecemburuan iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh sesama kita, maka kejahatan sedang mengintip kita. Kejahatan sedang mengincar kita. Ayo hati-hati. Nah, seperti kisah anak yang tadi yang Lose pertama ceritakan. Ketika dia mengingini tas temannya, mengingini segala sesuatu, apa yang terjadi adik-adik? Dia melakukan kejahatan. Dia merusak tas temannya. Nah, ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, marilah kita belajar untuk puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang adik-adik punya hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus puas dan kita harus bersyukur. Nah adik-adik, Lose tahu bahwa hal itu memang tidak mudah untuk tidak mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi ya, Lose yakin dan percaya ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang puas dan bersyukur kepada apa yang kita miliki yang sudah Tuhan beri, maka kita tidak mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita, karena ada pimpinan Tuhan di dalam hati kita, karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang senantiasa puas dan bersyukur kepada Tuhan, puas dengan apa yang kita miliki. Nah adik-adik, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadi anak-anak yang senantiasa bersungut-sungut. Jangan menjadi anak-anak yang tidak puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan. Mungkin kita berbeda dengan teman-teman kita dan anak-anak lain yang mungkin memiliki mainan yang banyak, yang mungkin memiliki makanan yang banyak, pakaian yang lengkap, pakaian yang begitu mewah, barang-barang yang begitu bagus. Tetapi kita harus puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur dan puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tolonglah kami, anak-anak yang masih kecil ini, supaya kami dapat terus belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya kami juga belajar untuk perintah-Mu yang ke-10 hari ini, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Biar ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami, ajarlah kami juga untuk mengasihi keluarga kami, supaya kami tidak memiliki rasa iri, rasa cemburu, tetapi yang ada dalam hati kami, rasa untuk saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan pada hari ini yang terambil di dalam Keluaran pasal 20. Ayo dilihat Alkitabnya ya, pasal 20 ayat yang ke-17. Jadi karena terlalu panjang, Lose akan singkat. Beginilah firman Tuhan, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan dan tetap ingat untuk ayat hafalannya ya. Yuk kita simak beberapa video berikut teman-teman kita yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran
20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 15. Demikian firman Tuhan, jangan mencuri. Nah, adik-adik, pesan Mas Ratna tetap semangat ya untuk beribadah, tetap rajin untuk baca firman Tuhan dan juga untuk menghafal ayat hafalan. Yuk kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, dalam Tuhan kita bersaudara. Bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Ajarlah kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi sesama, terlebih-lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan juga Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, papa mama kami, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.